Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati Sekjen DPP Wadah Islamiyah Ustaz Syaibani, Hafizahullah. Juga ada Wasekjen Satam Pusaka, Hafizahullah. Yang kami hormati Kepala Puslitbang DPP Wadah Islamiyah Ustaz Abdul Munim, Hafizahullah. Dan juga selaku pimpinan kami juga di Puslitbang. Dan juga yang kami hormati Ustaz Agung Bramantia, Hafizahullah, juga pimpinan kami di Ikatan Cendekiawan Wahda Islamiyah disingkat ICWI, narasumber Pak Muhammad Zul Asmi, Hafizahullah, syukran atas kesediaannya dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Tentu pada malam hari ini merupakan bagian penting dari kita sebagai seorang yang beriman dan berislam untuk senantiasa memperdalam atau memperluas ilmu kita, baik dari sisi ilmu akhirat dan juga ilmu yang membantu akhirat kita. Ya, dalam hal ini adalah ilmu dunia yang tentunya bisa untuk kita pelajari, dan salah satu hal yang menarik di kekinian ini adalah tentang komunikasi, ya, dan sejalan dengan hasrat dari pendidikan atau Menteri Pendidikan kita tentang 4C yang perlu dikuasai oleh seorang masyarakat atau siswa kita, ya salah satunya adalah communication skill. Dan pada malam hari ini tentu berkaitan dengan komunikasi, lebih spesifik lagi komunikasi politik, tentu merupakan hal yang mungkin bagi kalangan kita di Wahda Islamiyah menjadi hal yang mungkin agak tidak biasa untuk dibicarakan, tapi sesungguhnya kita dalam sehari-hari itu secara tidak langsung mungkin menggunakan komunikasi politik, ya yang tadi juga dikatakan oleh Ustaz Agung, bahwa komunikasi politik ini tidak hanya pada tataran politik saja, tapi dalam konteks perpolitikan di rumah tangga, yang juga itu masuk dalam komunikasi politik. Dan insya Allah ini sangat baik untuk kita dengarkan dan pahami bersama, dan tentu yang akan dibawakan oleh narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Ya, mohon izin kami memperkenalkan Bapak Muhammad Zul Asmi, ya, SSPP, MIP. Ya, beliau lahir di Yogyakarta 17 Oktober 1980, di mana pendidikan beliau tentu dari alumni STPDN dan S2-nya Ilmu Pemerintahan. Dan pengalaman organisasi beliau, beliau adalah Abdi Praja News. Saya tadi baru lihat berita, ada berita dari Yogyakarta News tentang TPS, tempat pembuangan sampah. Nah, nampaknya beliau juga mantan lurah. Dan beliau juga pengurus LP2KS DPO Wadah Islamiyah Yogyakarta. Insya Allah dengan kehadiran beliau, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan insight yang banyak tentang apa itu komunikasi politik, kemudian bagaimana saluran atau dalam penyampaian komunikasi politik, kemudian untuk apa tujuan komunikasi politik itu, dan perannya komunikasi politik itu dalam sistem perpolitikan kita yang dimana hari ini tentu sangat erat kaitannya dengan pemilu, ya, dalam konteks kita, dan tentu bisa juga dalam konteks keluarga, di mana komunikasi ini penting dalam meningkatkan partisipasi politik mungkin, kemudian memperkuat demokrasi, dan juga menggiring opini, ya, salah satunya, dan tentu dalam konteks kenegaraan menjaga stabilitas politik.
Ya, di mana kita lihat berita hari-hari ini, banyaknya statement-statement yang keluar dari para paslon, kemudian di repost oleh media-media kita. Nah, ini semua bagian dari komunikasi politik yang tentu perlu untuk kita ilmui juga agar kita tahu apa dan makna di balik komunikasi yang ada pada hari ini. Jangan sampai kita menjadi korban-korban politik yang komunikasi politik yang tentu bukan itu maksudnya dan seterusnya atau terkena hoax. Maka tanpa berlama-lama lagi ya kami akan persilahkan pada Pak Muhammad Zul Hasmi. Sebelumnya kami menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan moderator dan asatidzah sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana suaranya terdengar dengan baik? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, dan juga kami meminta kepada seluruh partisipan yang hadir pada malam hari ini untuk nanti kita ada sesi diskusi ya. Jadi mohon bisa ikut berpartisipasi dalam kolom chat maupun bisa nanti secara langsung di unmute. Baik, kami persilahkan dalam waktu mungkin kurang lebih 30 sampai 40 menit. Kami persilahkan dengan hormat pada Ustadz, dipersilahkan. Baik, Ustadz Ammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Alhamdulillah malam hari ini kami diperkenankan untuk berbagi eh, terkait materi komunikasi politik yang sebenarnya sudah kita praktikkan di keseharian kita. Alhamdulillah, mohon maaf bila nanti apa yang kami sharekan ini eh, tidak seistimewa apa yang diharapkan. Tetapi insya Allah mudah-mudahan ini jadi pemantik diskusi yang bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Kemudian tentu setelah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita lazimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada eh, keluarganya, kepada sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Tentu kita semua berharap kita mendapatkan syafaat beliau dari kiamat, dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala membersamai beliau di surganya yang tertinggi. Nah, saudara sekalian, rekan-rekan yang ada di forum diskusi cendekia malam hari ini, eh, tentu kita mengetahui bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari periode Mekah sampai periode Madinah. Di sana kita temui titik-titik sejak awal sampai akhir terjadi komunikasi dan tentunya komunikasi politik yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin kami sharekan sedikit PowerPoint yang kami siapkan hari ini. Sudah nak ya, Ustadz Ahmad, apakah sudah nampak di uh, belum Sudah, ya? Sudah. Oh iya, oke, sudah. Baik, saja sekalian, rahimakumullah. Uh, saya mungkin agak salah mengetikkan acaranya. Di sini tertulis forum diskusi cendekia Icwi, tapi kami tadi sempat kok agak berat, makanya kemudian kami tulis ngobrol ngobrol cendekia Icwi. Ada sekalian komunikasi politik, ada beberapa ayat terkait yang kita bisa simak.
Salah satunya di surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum siqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ayat ini yang kemudian dipakai oleh sahabat yang mulia kita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika uh, berdiskusi atau mendebat kaum Khawarij waktu itu yang kemudian terkena syubhat karena kebodohan mereka bahwa uh, tidak boleh berhukum sesuai dengan hukum Allah, tidak boleh mengangkat hakim. Pada persoalan rumah tangga saja seperti yang ada di konteks ayat ini, kemudian diperkenankan untuk menunjuk duta, kemudian hakim dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Nah, apalagi kemudian persoalan waktu itu yang sangat besar, persoalan perselisihan bahkan perang di antara para sahabat. Dan di ayat ini, di waktu itu tentu kemudian disimpulkan ada proses komunikasi politik dari para sahabat yang waktu itu kemudian berhadapan-hadapan. Kemudian berikutnya, Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, ini ada perintah kita untuk berkomunikasi dengan cara yang baik, yang paling baik, dengan lemah lembut, dan jangan kemudian kita berhati kasar, kemudian bahkan kita diperintahkan untuk memaafkan. Ini kemudian juga dalam praktiknya, dalam perjalanan sirah, kita temukan aplikasi dari ayat ini. Kemudian tentu ini yang mungkin sudah kita hafalkan bersama sejak lama gitu, di Quran Surat Al-Anfal ayat 60, termasuk favorit ini. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Ayat ini kami mengambil kesimpulan ada proses komunikasi politik yang kemudian bisa diambil dari ayat ini. Ketika antara dua pihak yang saling berhadapan-hadapan, salah satu pihak tentu harus menaikkan nilai tawarnya dan bersiap siaga, dengan kemudian mempersiapkan tadrib, bersiap untuk kemudian setelah bersiap dengan cukup, maka kemudian baru melakukan komunikasi politik dalam hal ini. Tentu kita banyak contoh baik dari zaman Rasulullah, kemudian para sahabat, seterusnya sampai bahkan di zaman perang kemerdekaan. Dan Jogja lekat sekali dengan komunikasi politik saat itu, dengan peristiwa yang kemudian menaikkan posisi tawar komunikasi politik bangsa Indonesia atau Republik Indonesia waktu itu ketika harus berunding di konferensi Pundar. Ada peristiwa yang kemudian menjadikan dunia tahu bahwa Indonesia masih ada, tentaranya masih siap, kekuatannya belum habis dan seterusnya, sehingga membalikkan propaganda Belanda waktu itu yang mengatakan bahwa Indonesia sudah tiada setelah para pemimpinnya ditawan dengan aksi militer Belanda kedua. Kembali kemudian kita masuk definisi yang para ahli menyederhanakan apa kemudian komunikasi politik. Roloff mengatakan komunikasi politik adalah pembicaraan politik
atau kegiatan politik adalah berbicara. Jadi definisi secara sederhana oleh beliau. Kemudian ada Dr. Astrid Susanto, ini yang lebih panjang definisinya. Ada proses komunikasi untuk pencapaian suatu pengaruh, dan seterusnya. Sederhana, pengertian komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pertama pesan-pesan politik, kemudian dilakukan oleh aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Nah, latar belakang komunikasi politik, pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial, sehingga tentu niscaya ada proses komunikasi dengan sesamanya yang bertujuan untuk mengutarakan pesan, ide, gagasan, pikiran, maupun pendapat. Dan dalam praktiknya, seperti yang disampaikan sejak awal tadi, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa dari manusia sudah melakukan analisis dan kajian komunikasi politik dan bahkan praktik komunikasi politik. Dalam konteks rumah tangga atau kemudian hubungan antara anak dan orang tua. Umu Z, ini ibunya anak saya itu kemudian pernah menyampaikan di suatu waktu, ini Ananda sedang berpolitik. Jadi melakukan sesuatu pekerjaan antara untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Jadi bahkan anak kecil yang belum pernah mendapatkan materi komunikasi politik sudah secara naluriah melakukannya. Nah, ini yang kemudian barangkali para suami pun juga sering untuk melakukan komunikasi politik ini. Jadi untuk menjaga keharmonisan tentu perlu untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi politik. Bahkan sebagian orang yang mungkin mengatakan sebagian aktivis dakwah atau ya penuntut ilmu yang mendeklarasikan dirinya bahwa mereka apolitik. Kami tidak cawe-cawe dalam urusan politik. Tetapi sebenarnya sifat atau sikap apolitik itu adalah sikap politik itu sendiri. Jadi secara tidak sadar mereka melakukan politik dan juga melakukan komunikasi politik dengan menyatakan bahwa kami tidak berpolitik. Baik. Kemudian tujuan komunikasi politik. Ini tokoh-tokoh yang ternyata hari-hari ini bisa di-create melalui artificial intelligence. Itu ada Erdogan, udah agak sepuh. Ada Anwar Ibrahim, dan mungkin asal dia sekalian ingat tokoh yang pakai baret hitam. Ini tokoh yang menginspirasi saya sejak muda. Presiden Bosnia yang pertama, Alija Izetbegovic. Apa yang menginspirasi saja sekalian? Saya ingin share saja malam hari ini bahwa beliau pernah bergumam ketika begitu banyak rakyatnya yang menjadi korban. Beliau mengatakan pemenang perang adalah bukan yang paling banyak membunuh, tapi siapa yang bisa bertahan lebih lama. Dan hari-hari ini kita melihat itu di banyak peristiwa, dan mungkin yang up to date peristiwa yang terjadi di Gaza, di Palestina, yang kita yakin bahwa kemenangan ada di pihak kebenaran, meskipun secara kuantitas korban lebih banyak. Sekali lagi, pemenang adalah bukan yang membunuh paling banyak, tapi siapa yang paling lama bertahan. Baik, tujuan komunikasi politik tentu yang pertama untuk citra. Baik citra dirinya di hadapan konstituen, di hadapan lawan politik, di hadapan masyarakat luas, bahkan di hadapan lawan politiknya, di hadapan kemudian mitra yang dia bersinggungan secara yang setiap hari. Kemudian tujuan yang kedua adalah membentuk pendapat umum. Dengan komunikasi politik yang baik, tentu diharapkan ada proses pembuatan pendapat umum tentang
yang bersangkutan. Kemudian setelah itu perlu di-maintain, perlu dipelihara supaya pendapat umum terhadap aktor politik ini tetap terjaga pada posisi yang baik. Dan ini perlu rekayasa. Kemudian yang ketiga, tujuan komunikasi politik tentu salah satunya bagi negara khususnya meningkatkan partisipasi politik. Baik, kemudian yang berikutnya adalah fungsi komunikasi politik. Yang pertama adalah sebagai salah satu cara penyerahan sejumlah tuntutan dan dukungan sebagai masukan dalam satu politik. Ini salah satu cara. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu, oh ini ulangi, ini terketik dua kali. Yang kedua adalah sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat. Kemudian yang ketiga, sebagai umpan balik atas sejumlah kebijakan dan untuk memberikan saran kepada pemerintah. Kemudian sebagai sarana sosialisasi politik kepada masyarakat, dan kemudian yang kelima sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisme sosial dan keseimbangan politik. Kemudian asatidzah sekalian, model komunikasi politik. Ini ada beberapa, diantaranya model Aristoteles. Ini berorientasi kepada pidato untuk mempengaruhi orang lain, satu arah. Kemudian model ini memiliki 3 dasar komunikasi, yakni pembicara, kemudian pesan yang dibawa oleh pembicara, dan pendengar. Model ini bisa disebut atau dikenal sebagai model retoris. Kemudian yang kedua model Laswell. Ini berupa ungkapan verbal, yaitu who, siapa, say what, berkata apa, in which channel, dengan saluran apa, to whom, pada siapa, dan with what effect, dan dengan efek apa komunikasi itu kemudian menghasilkan dampak. Kemudian yang berikutnya model Hurricanes dan Kim. Ini model komunikasi komunikasi antar budaya yang terjadi antara orang-orang yang berbeda budaya, yang asumsinya adalah ada 2 orang berkomunikasi, yang mana mereka berperan sebagai penerima dan pengirim pesan sekaligus secara bergantian. Kemudian yang berikutnya adalah model interaksional. Model ini berkarakter kualitatif, artinya ya lebih cenderung tidak eksak, tidak ada data kuantitatif yang bisa diambil di situ. Kemudian non-sistemik, kadang tidak terstruktur, kadang tidak ada batas-batas tertentu, misalnya waktu, misalnya tempat, misalnya tidak ada batas, kemudian durasi, dan yang lainnya. Dan sifatnya non-linear, dia tidak satu arah, dia lebih dari satu arah. Komunikasi bisa digambarkan seperti penafsiran makna atas pesan dan perilaku orang lain. Kemudian asatidzah sekalian, yang berikutnya adalah faktor komunikasi politik. Ini ada faktor yang mempengaruhi, tentu fisik, ada alam, letak geografis, ada cuaca, kondisi wilayah tentu berbeda. Bagaimana komunikasi politik yang di Pulau Jawa dengan komunikasi politik yang ada di Pulau Sulawesi atau pulau-pulau yang lainnya dari Sumatera sampai Papua. Faktor alam tentu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi politik. Berikutnya, teknologi. Ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi komunikasi politik dengan alat-alat yang canggih seperti HP, komputer, internet, bahkan hari-hari melalui media sosial, platform-platform yang ada, yang sekarang sedang tren, yang Twitter atau X, atau kemudian TikTok.
yang ternyata bisa berdampak secara eh, kepada para konstituen. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi politik adalah sosiokultural. Ini meliputi budaya dan pendidikan. Tentu eh, komunikasi politik dengan suku Jawa berbeda ketika berkomunikasi politik dengan suku Bugis atau suku yang lainnya. Jawa pun juga berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Komunikasi di Jogja tentu berbeda dari komunikasi di Solo. Ini ada karakter yang mungkin pernah diteliti dan memang senyatanya mirip-mirip seperti itu. Beda karakter antara komunikasi yang dilakukan antara orang Jogja dan orang Solo. Ini bisa diperdam pada event berikutnya. Ini menarik untuk dibahas. Kemudian yang berikutnya yang mempengaruhi adalah faktor politis. Di antaranya pengaruh kebijakan dari organisasi politik yang lain, faktor ekonomi, faktor efisiensi, dan itu beberapa faktor ini di antaranya mempengaruhi komunikasi politik. Berikutnya, saluran komunikasi politik. Nah, komunikasi massa ini seperti yang kita tengok di gambar, seorang orator berkomunikasi dengan ratusan ribuan bahkan jutaan hadirin yang hadir pada satu tempat. Dan komunikasi tatap muka, ini contoh yang kita ambil ya rapat RT ini ya komunikasi saluran-saluran yang bisa dipakai. Kemudian yang berikutnya komunikasi interpersonal yang kita kenal dengan dakwah fardiyah. Ini tentu asatidzah sudah sangat akrab dengan saluran model ini. Demikian asatidzah sekalian, ini pemantik saja. Saya tidak akan menghabiskan 30 menit untuk memberikan pemantik. Tentu setelah ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saya harapkan diskusinya bisa hangat, diskusinya bisa menarik, dan tentu masukan, saran dari asatidzah selalu menjadi harap bagi kami. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.